Teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada, hari ini saya sedang bersama dengan Fik Muhammad. Halo. Teman saya ini adalah seorang YouTuber yang mungkin teman-teman sudah kenal sebelumnya. Ya, nama channelnya adalah Fik Muhammad. Nanti teman-teman bisa kunjungi channelnya. Dan topik yang mau kita bahas hari ini yaitu tentang bagaimana sih caranya bermain gitar itu. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar bermain gitar, bisa tonton video ini sampai selesai. Oke. Fik Muhammad, apa kabar bro? Alhamdulillah, kabar baik bro. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong nih ya, hobi kamu kan bermain musik. Nah, bermain musik dan juga sudah punya channel YouTube ya? Sudah mulai tahun 2016 mungkin. 2016 sudah cukup lama ya. Yang tentu saja teman-teman, kita akan sharing-sharing tentang dunia musik. Nah, yang kemarin yaitu tentang public speaking, sekarang tentang musik. Nah, menurut kamu nih, musik itu apa sih? Musik itu ini pendapat saya. Iya, pendapat. Kalau ada yang salah, tolong dikonfirmasi. Iya, karena pendapat orang itu pasti berbeda-beda. Iya. Pendapat saya itu sih, musik itu seperti gimana ya? Fenomena unik. Menurut saya sih fenomena unik. Iya. Itu seperti perpaduan antara bunyi-bunyian menurut saya yang dihasilkan oleh alat musik, contoh gitar, piano gitu. Seperti itu. Jadi perpaduan ya? Iya, perpaduan. Jadi nggak harus gitar, misal ada? Nggak harus. Musik. Kita pakai meja jadi musik kan? Jadi musik. Terserah. Ada juga itu alat musik yang orang bilang itu biasanya itu apa? Banjari terbangan. Iya. Kamu bisa juga nggak? Kebetulan di kampungku ada gitu, ada sebuah grup perbanan lah. Iya. Saya gimana ya, secara dulu itu waktu kecil ada latihan gitu, saya datang gitu. Terus tiba-tiba diajarin sini bro katanya, terus ya gitulah belajar pelan. Akhirnya bisa sekarang diajak terus. Jadi sambil bermain gitar ya teman-teman. Teman saya ini Fik Muhammad ini juga bisa main Al-Banjari. Iya, Al-Banjari. Yang duduk tek. Iya, seperti gitu. Itulah ya. Terbang, terbuka itu sampai kan. Iya. Bass, tam. Bass bisa semua. Alhamdulillah. Ada juga yang itu apa? Itu terbuka. Calti itu ya. Seperti itulah itu. Oke. Dan itu mungkin kan nggak terlepas dari bagaimana cara kamu itu menikmati musik. Nah, bagaimana itu? Menikmati musik itu kan pribadi ya. Tergantung masing-masing orangnya. Kalau saya menikmati musik itu dalam keadaan apapun, saya butuh musik. Saya butuh musik. Iya. Kayak gimana ya? Kayak percintaan. Iya. Gimana itu kan pasti ada saat-saat momen romance, ada galau kan. Iya. Semua itu kalau dinikmati, kalau dimainkan dengan musik bisa menghasilkan lirik, bisa menghasilkan lagu. Bisa menghasilkan lirik, bisa menghasilkan lagu. Tentu saja mungkin kalau kita capek, teman-teman pulang kerja atau pulang dari luar, kita dengar musik atau main musik itu kan bisa menjadi reward gitu kan ya. Bisa menjadi lebih tenang gitu. Seperti itulah. Musik itu gimana ya? Penting lah menurutku di kehidupan. Iya, karena kita juga butuh ya namanya reward gitu. Iya, butuh sekali bro. Kalau terlalu mikir namanya kayak udah kerja capek terus harus ya udah main musik, dengerin musik ya. Sudah fresh semuanya. Oke. Tadi kamu bilang sejak 2016 ya main gitar? Sejak 2016 mungkin. Sejak 16 ya. Iya, sejak baru awal mau menginjak SMA. Mau menginjak SMA? Iya. Jadi masih SMP itu ya? Iya. 2016 itu? SMP akhir lah. Sudah gimana ya? Sudah kelulusan gitu. Iya. Kan sudah mau SMA itu. Itu baru sebenarnya kalau tertariknya kepada musik, kepada gitar sudah lama bro.
Udah lama. Iya, Cuma mulai kecil. Coba belajarnya itu mulai dari tahun 2016. Ya. Gak ada yang gimana ya? Gak ada yang ngajarin waktu dulu itu. Iya. Cuma ingin aja, cuma dengerin, lihat anak-anak di SMP itu gitarnya. Anjir. Seperti itulah. Gitu. Terus siapa yang ngajari kamu main gitar itu? Yang ngajarin dulu teman satu kampung. Satu kampung. Iya. Dia itu tiba-tiba mainin gitar gitu, tapi nggak gimana ya, nggak enak, nggak ada temponya ini, nggak ada, cuma pokok saling penting gini-gini. Gitu aja lah, cuma gini-gini aja gitu. Iya. Tapi akhirnya belajar bareng, terus ke studio musik gitu. Studio musik juga. Ke studio musik. Saya dulu bro ke studio musik, bukan jadi pemainnya bro di band. Jadi bagian bawa gitar aja. Iya. Bawain yang gitar. Iya, kalau sudah di lokasi itu liatin gitu sambil menikmati. Menikmati gitu. Iya. Tapi pas waktu itu belum bisa ya kayak main gitar gitu. Belum cuma bisa gimana ya? Cuma bisa. Kayak gitu. Cuma bisa gitu aja dulu. Iya. Terus kamu kan mungkin punya ya namanya itu band favorit. Iya. Pasti punya lah. Siapa itu kira? Band yang terkenal. Iya, yang terkenal. Dalam negeri. Yang di Indonesia. Noah bro. Noah. Ariel Peter Pan. Iya, dulu Ariel Peter Pan kan. Iya. Kalau solois cowok Pamungkas sih. Pamungkas. Iya, kalau solois ya. Iya. Kalau solois, kalau band Noah. Oke, mungkin Mas Noah yang sedang lihat video ini ya. Teman saya ini salah satu fans dari Mas Noah. Sama Mas Pamungkas. Iya, Pamungkas solois Pamungkas ya. Iya, oke. Terus alasan kenapa kamu menyukai band tersebut kenapa, Bro? Band Noah, musiknya. Iya, Noah dulu. Ya. Musiknya menurutku itu gimana ya? Perpaduannya itu loh pas gitu. Ya. Perpaduannya pas. Ya. Kayak gimana ya? Kayak dia sih mixing kan di situ kan ya ada mixing di produksinya bagus banget tuh. Bagus banget ya. Tuh kalau didengar tuh bisa gimana ya? Semuanya itu bisa kelihatan gitu instrumen. Gak ada yang kependam, gak ada yang gimana gitu. Menurutnya pas nyatu. Ya, pas. Terus vokalisnya ya juga, gila itu. Ariel itu kan juga bisa ya namanya main gitar sama bisa banget. Nyanyi itu kan juga nyatu itu. Iya. Ya selain penyanyi kan juga arranger ya. Iya. Ariel Noah. Kalau si Pamungkas. Dan Pamungkas itu, kenapa kamu nyukainya? Musiknya ya anjir gitu. Solo. Percintaan kan ngomongnya. Iya. Percintaan. Saya itu kalau musik itu gimana bro ya? Ya gak pilih-pilih kan ya, suka semuanya, dangdut ya ayo kita dangdutin gitu kan. Terus kalau band-band kayak apa itu popang gitu, ayo gak apa-apa kan gitu. Tapi saya lebih suka itu pop, tapi yang gimana ya, yang tentang percintaan gitu. Tentang percintaan. Lebih suka ya. Karena teman-temannya yang pemuda, yang seusia kita ya, yang tertarik ya tentang cinta ya. Iya, tentang cinta kan. Lagi enak-enaknya ada mabuk cinta kan seumuran kita. Jadi musik aja terpengaruh ke situ. Oke. Terus bagaimana caranya, Pik? Ya. Caranya gimana? Ya, mungkin teman-teman ini mau nih belajar main gitar. Terus cara-caranya gimana? Awal-awalnya mungkin kesulitannya di mana gitu. Kalau cara awalnya ya modal awal. Modal awal ingin sekali ya harus ada kemauan. Harus ada kemauan. Soalnya ya benar sih menurut kamu. Aku dulu juga cuma ingin lihat temen gitu kan, ya temen. Minum dulu bro. Oh iya. Silakan. Ngerokok gak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa silakan. Jadi lihat temen main gitar itu akhirnya kok enak ya didengar ya. Kok pingin gitu. Terus akhirnya aku beli gitar.
beli gitar yang ya murah-murahan aja bro. Buat belajar gitu. Harganya sekitar ya nggak nyampe 200 lah gitu. Beli, terus akhirnya aku tanya ke masku kan bisa juga main gitar. Iya, siap. Ya, caranya gimana mas main gitar gitu? Kuasai satu lagu dulu gitu. Benar, Katanya gitu. itu. Menurutmu bener ya? Benar. Ya, jadi kuasai satu lagu dulu, apa yang kamu sukai nanti kamu aplikasikan di gitarnya. Benar, ya, itu benar. Chordnya kalau nggak salah itu ECGD, itu aku ulang-ulang. ECGD diulang-ulang? Iya, coba kamu ECGD. Oh, ini bisa jadi tuh lagunya Noah. Lagunya Noah. Yang apa ini judulnya apa? Bintang di surga. Oh iya. Iya. Ya itu sih yang lebih penting itu kemauan dulu lah. Terus tekad. Kalau belum bisa kan ya wajar kan, 1 bulan 2 bulan kan wajar. Iya. Tapi seterusnya kan pokoknya gini loh bro, kalau mau kita bisa menguasai ini gitu, minimal kalau belajar dasarnya itu setiap hari lah, diulang-ulang setiap hari diulang-ulang sampai beberapa bulan, nanti tuh pasti akan biasanya gitu kan. Bingung kan? Bingung Bingung pindahnya ini kan, pindahnya itu bingung. Iya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, udah bodo amat di sini. Sampai lama-lama itu teman-teman ya, tangan saya itu sampai kalau bahasa Jawanya itu ngapal. Iya, ngapal. Keras gitu ya. Keras. Sini itu tangan. Apa sih bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa? Kurang paham juga. Ya ini keras yang di ujungnya itu keras. Ya. Keras. Itu harus sampai gitu baru bisa. Iya. Kalau sudah hafal gitu. Pengorbanan. Enak kan? Iya, udah enak itu. Iya. Nggak mati gitu sih. Nggak mati. Mungkin awal-awal ya pasti sakit, menyakitkan. Mencintai aja menyakitkan, apalagi main gitar. Anjir. Maksudnya gini, tujuan main gitar itu mungkin bisa aku belajar main gitar biar bisa nembak cewek. Nah, ini kan bisa. Bisa, masing-masing orang. Buat bisa interest ya. Karena ya banyak sih ya. Mungkin teman-teman dari yang khususnya yang cewek, kalau ada teman yang bisa main gitar itu emang tertarik gitu. Tertarik gitu ya. Dia nyanyinya, yang cowok main gitar. Iya, lebih gimana gitu. Kalau pengalamanku ya. Iya, ya gimana? Gimana ya? Lebih sweet aja gitu. Iya. Kalau ada permainannya. Iya. Misal ngopi gini nggak ada yang enak, ngopi sama teman gitu kan. Kita bisa canda bersama kan, bernyanyi-nyanyi di situ. Iya. Lebih memecahkan suasana. Oke. Coba sekarang kamu praktek. Nah, mungkin ada sebuah lagu yang kamu ingin mainkan gitu. Apa ya? Silakan. Ini basic, lagu basic. Ini semua pemula pasti paham lagu ini. Apa ini? Ini pasti ini dibuatlah untuk belajar ini pasti. Iya. Berarti basic ya ini ya? Iya. Semua tentang kita. Nanti kalau teman-teman mau request ya, mau coba nyanyiin lagu apa gitu, bisa. Iya, bisa. DM Instagram Fik Muhammad. Apa Instagramnya? Instagramnya Fik Muhammad. Fik Muhammad juga. Oke. Atau bisa kunjungi YouTube saya saja, nggak apa-apa, tulis di kolom komentar lah request lagu apa gitu. Request lagu apa nanti bisa dibuatkan ya. Saya nyanyikan. Dinyanyikan ya. Siap. Oke. Itu tadi lagunya siapa itu tadi? Intronya. Sebenarnya sih dulu sih copyrightnya Peter Pan kan. Dulu. Oh, itu Peter Pan. Peter Pan bubar, pindah ke Noah. Iya. Legend banget lah. Legend banget. Lo dulu awal-awalnya gimana bro? Lagu apa maksudnya?
kalau nggak salah kayak gini. Deng 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 itu kamu ingat nggak? Coba ECGD pokok katanya. Lagu apa sih? Peter Pan? Peter Pan. Mimpi yang sempurna. Nah, mimpi yang sempurna ya benar. Ya ini yang aku belajar dulu itu. Pada bintang-bintang dan bila ku merasa bahasa kesunyian. Oke. Ya ini. Peter Pan. Ya. Kalau aku dulu sih belajar awalnya itu yang terdalam. Yang terdalam. Terdalam. Peter Pan juga kan? Iya, Peter Pan. Awal-awalnya itu diajarin temanku, gimana bro? Gini aja gini. Yang penting kalau dulu aku belajarnya ya, yang penting itu tempo. Oh, tempo yang ini ya. Tempo koncokannya ini harus pas. Yang ini Ngikutin. Ya, kuncinya ngikut. Jadi Pas. Gak enak sih di situ. Yang enak itu di sini. Bedanya di sini sama di sini apa? Beda kunci. Ini kan G, D, C. C. Ya, G lagi. G. Ini B. Cuma kedengarannya kan? kalau ya Lebih sweet kan? kalau di sini kedengarannya emang agak lebih kencang ya, ngebas gitu. Ya. Ku lepas semua yang ku inginkan, akan ku ulangi. Itulah. Cukup ya teman-teman ya. Oke, siap. Copyright bahaya ini. Copyright. Dolar kuning. Nah, aku mau tanya lagi, Vic. Oke. Kamu kan ini masih cover lagu ya, cover lagu dari band-band yang sudah buat musik, nah gitu. Mungkin kamu punya nggak cita-cita buat album sendiri gitu? Punya banget. Ada ya berarti ya? Ada. Ingin banget gitu punya lagu-lagu sendiri, bisa dengerin orang banyak tuh. Iya. Ingin sekali. Udah persiapan itu ngerancang? Udah ya? Udah. Ada ngumpulin ya, aku nyiptain 10 laguan lah mungkin. 10 lagu? 10 laguan. Tapi belum dipublikasikan? Belum sempat kan. 10 lagu teman-teman. Masih mikirin gimana aransemennya ini gitu. Karena semua itu juga butuh proses. Butuh proses. Kalau gimana bro? Kalau karya sendiri itu kalau ya udahlah gini aja lempar. Iya. Kayak gimana gitu. Kita itu inginnya perfect gitu loh. Iya, perfect. Kan punya sendiri kan. Kalau lagu itu ibarat gimana ya? Kalau ciptaan sendiri itu ibarat keluarga kita lah lagu itu ya. Bagaimanapun kan kita harus menjaga image dan kita harus perfectin dia kan. Iya, karena berkarya itu bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi bukan semuanya. Itu luas. Ini karyanya siapa? Vic Muhammad. Nah, ini kan akan selalu dikenang gitu kan. Iya gitu kan. Karena karya itu akan selalu dikenang. Kan gimana ya? Kalau bisa menciptakan karya itu jangan cuma gimana itu? Cuma semusim aja gitu. Kalau bisa kan selamanya bisa tetap masih dinyanyikan semana gitu kan. Kan selalu dikenang. Nah, seperti itulah. Iya. Musik. Yang penting itu tentang rasa menurutku musik. Yang penting itu kita merasakan benar-benar pakai hati. Tertulis. Ada pertanyaan tips buat lirik apa enggak sih? Kalau ada ya nggak apa-apa. Tips buat lirik. Buat lagu lah ya. Iya, buat lagu. Nah, tips buat lagu gimana? Penting itu dengan hati. Dengan hati ya itu. Yang penting gitu sih. Nah, misal hati kita lagi nggak enak, misal lagi patah hati lah. Nah, mau nyiptain lagu yang semangat apa itu bisa? Bisa aja, tapi kan
gimana ya, kita kan nggak tahu apakah rasanya itu dapat gitu loh bro. Jadi emang harus apa yang kita usahakan, kalau kita yang rasakan itu begitu buat lagu. Iya. Itu lebih enak. Kalau pas lagi sedih ya sedih. Kalau bisa ya dipikirkan gitu loh. Ya begitu. Jadi kalau bisa ya dipikirkan gitu loh. Kalau membuat lagu jangan asal-asalan nulis gini. Oh, jangan, kosakatanya itu lebih baik ditata aja. Ditata. Nanti kalau sudah dapat anjir itu. Apalagi cewek ya. Iya. Cewek lu buatin lagu. Ya pasti gimana gitu ya. Ya semoga nanti kamu buat album ini lancar ya teman-teman ya. Saya doakan semoga lancar dan juga bisa melanjutkan karir yang dari band yang kamu sukai. Tadi siapa? Noah. Ada regenerasinya. Siap. Amin. Ya karena sebagai generasi muda kan kita juga harus bagaimana bisa berpikir tentang masa depan gitu kan. Gitu. Bermimpi itu boleh kok. Bermimpi itu boleh. Bermimpi itu gratis. Ya. Begitulah. Oke. Seperti itulah. Dan mungkin kamu punya pesan kepada teman-teman nih, Vic, ya, yang mau belajar musik, mungkin yang awal-awalnya semangat, terus pas di tengah-tengah itu udah agak nggak semangat, itu gimana? Pasti kan ya, setiap manusia kan ada itunya. Kalau bisa sih lanjutin aja, nggak apa-apa kan. Ya namanya belajar. Kita kalau mau main musik, tiba-tiba kita sudah jago, sakti. Seperti kehidupan kan dari bawah ke atas kan. Kalau musik ya gitu, ada masa jenuhnya lah mungkin. Pasti, saya dulu juga pernah di situ, tapi saya lakuin terus, akhirnya bisa kan. Iya. Yang penting itu tentang rasa. Kalau untuk belajar itu, kalau kita memakai hati, kan lebih masuk, akan lebih teringat gitu. Teringat rasa. Jadi harus mencintai dulu berarti ya? Iya, mencintai dulu ke musiknya gitu. Nanti pasti akan bisa. Kalau kita udah mencintai itu emang segala apapun bisa kita berikan ya. Seperti itulah. Seperti punya gebetan ya. Kalau gak hubungin kan juga gak enak gitu setiap hari gitu kan. Kita butuh kan. Kita butuh. Maksudnya butuhnya gini, Vic. Butuhnya itu ketika kita mau nyampein unek-unek, mungkin buat teman sharing, buat teman ngobrol, itu kan enak itu kalau kita gitu. Iya, seperti itulah bro. Kalau gebetan kamu nyanyiin juga gitu lagu? Ya gitulah. Lagu kesukaannya apa ya? Itu lagu kesukaannya sih, takkan siakan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Itu ya lagunya siapa sih itu? Hal hebat ya, Govinda. Okay. Mungkin itu ya tadi ya. Jadi musik itu tentang rasa teman-teman. Bagaimana kita bisa mencintai musik tersebut dan bisa mengaplikasikannya. Ya seperti itulah. Dan cobaan itu pasti ada. Pasti ada itu semua. Mungkin kalau awal-awal dulu itu aku pingin beli gitar, itu harus nabung dulu. Iya. Kalau bisa sih ya, ini tips. Kalau ingin bisa bermain gitar itu beli gitarnya. Tapi jangan beli yang jangan beli yang begini, jangan. Yang kasihan uangnya. Pemula yang biasa pemula, ya. Iya, kan kalau sudah bisa kan lebih baik beli yang bagus lagi kan, begitu kan. Kalau untuk pemula murah kok gitar, ada yang 200 kan, ada kan ada 300. Beli yang gitu aja, jangan yang bagus-bagus. Kasihan nanti uangnya. Nanti kalau mandek di tengah jalan gimana? Iya, kecuali kalau teman-teman ini udah menghasilkan misalnya buat YouTube, nah sekalian aja beli yang bagus kayak kamu gini ya. Gak apa-apa kalau gitu. Iya. Yang penting uang sendiri aja. Uang sendiri. Iya. Oh ya, ada sedikit motivasi sih menurut saya. Iya, gimana? Yang penting itu kalau musik itu lakuin terus gitu aja. Kalau kamu punya kekurangan, positive thinking aja. Semua manusia punya kekurangan masing-masing. Kalau kita punya kelebihan, buat apa kita fokus ke kekurangan? Oke. Gitulah.
Jadi semua orang itu pasti punya kekurangan ya. Pasti punya kekurangan. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki kekurangan tersebut ya? Iya, kita tutupi dengan kelebihan kita. Tutupi dengan kelebihan kita. Karena ya itu tadi Fik, aku setuju dengan kamu. Misal kita nggak bisa bermain apa ya kira-kira, bermain Al-Banjari misal. Siap. Tapi kita bisa bermain gitar. Itu kan menutupi yang nggak bisa main Banjari tadi gitu. Begitulah. Semua punya kekurangan lah manusia. Iya, tapi kamu ini komplit, bisa Banjari, bisa gitar. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kalau saya cuma dikit lah main gitar gitu. Kalau chord yang apa? Yang chord panjang. balo. Iya, itu chord balo itu nggak bisa. Yang bisanya ya ICGD gitu. Ya, begitulah. Bagus itu. Karena punya keinginan belajar. Iya, yang penting punya keinginan. Oke. Siap. Mungkin cukup itu, Fik ya. Oke, siap. Terima kasih telah berkenan hadir di podcast hari ini. Sama-sama bro, sama-sama. Dan mungkin masih ada lagi pesan yang kamu sampaikan atau udah cukup? Satu lagi. Tetap lanjutkan bermusikmu. Oke, tetap lanjutkan bermusikmu teman-teman. Oke, terima kasih ya. Oke, siap. Semoga lancar buat albumnya ya. Amin. Semoga. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saksikan video kita mungkin di lain kesempatan buat podcast lagi ya. Siap. Di lain kesempatan dan tonton video podcast saya berikutnya. Benar. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kunjungi channelnya Fik Muhammad ya. Fik Muhammad. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi di bawah. Terima kasih. See you.